Baik, perkenalkan nama saya Safa Failusufa dengan NPM 202243570057. Di sini saya akan mendemokan program saya yang bernama Sistem Prediksi Jumlah Calon Santri dengan Artificial Neural Network Backpropagation di Yayasan Karim Bilquran Depok. Program ini diajukan untuk melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI tahun 2025. Di sini saya dibimbing oleh pembimbing materi saya, yaitu Pak Ardi Dinullah Baihaqi MKOM, dan pembimbing teknik saya, yaitu Ibu Teresia Evi Yulianti, SSI MPD. Seperti yang saya masukkan di dalam bagian abstrak di dokumentasi tugas akhir saya. Jadi, berkembangnya suatu institusi pendidikan Islam dipengaruhi oleh minat masyarakat, khususnya calon santri. Untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, itu diperlukan prediksi jumlah calon santri setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi berbasis website dengan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation guna memprediksi jumlah calon santri di Yayasan Karim Quran Depok pada tahun 2025. Data yang akan digunakan adalah data dari 6 tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2019 sampai 2024. Kenapa di sini saya menggunakan metode backpropagation? Karena menurut saya metode backpropagation ini kemampuannya dalam meminimalkan error melalui proses pembelajaran terawasi itu sangat bagus. Seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke programnya. Nah, kita zoom dulu. Ya, jadi ini adalah tampilan awalnya, yaitu tampilan login. Di sini ada logo dan nama aplikasi, yaitu aplikasi prediksi jumlah calon santri Yayasan Karim Quran Depok. Ini adalah ada form loginnya, ada username dan password seperti biasa. Di sini coba kita masukkan dulu username yang salah. Nanti tidak akan masuk, ada notifikasi kalau password salah. Nah, kita masuk menggunakan username dan admin yang sudah terdaftar ya. Kita login. Nah, ini adalah halaman eh, yang akan muncul ketika pertama kali kita sudah login. Nah, di sini ada nama dari user yang loginnya di halaman daftar user. Di halaman daftar user ini kita bisa melihat tabel user, di mana ada ID user, nama, username, email, dan action. Actionnya itu terdiri dari edit dan delete. Nah, ID user ini unik. Jadi, dia tidak akan ada yang sama antara data satu dengan data lainnya. Jadi, dia auto. Jadi, kalau misalkan ini yang terakhir SU9, ketika ada yang nambah lagi, dia akan SU10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Ada nama, username, email, edit, dan delete. Kita coba edit dulu. Nah, ini ada nama, username, password. Ini ulangi password kalau misalkan mau ganti passwordnya biar secure. Ada alamat dan email. Jadi di sini kalau mau diedit kita bisa ditulis di sini editnya apa gitu. Nah, kalau misalkan ini fotonya kita juga bisa mengedit fotonya. Tapi karena saya tidak pede menggunakan foto saya, jadi mohon maaf menggunakan foto logo saja. Kita coba ganti dengan foto yang lain. Kita pakai yang ini. Misalkan, ini bisa juga disesuaikan dengan foto yang dari tiap usernya. Ini ada notifikasi kalau berhasil, update user berhasil, nah dia akan berubah. Lalu kita langsung simpan saja. Nah, dia jadi kalau semisalkan ditekan lagi, itu akan menggunakan foto atau data yang terbaru yang setelah diupdate. Nah, kalau sebelahnya adalah delete, jadi kalau delete, ya dihapus datanya. Ini ada notifikasi juga yang akan menanyakan, apakah Anda yakin ingin hapus data? Yakin, kita oke misalkan. Nah, dia ada notifikasi juga, hapus berhasil. Nah, datanya akan terhapus.
Lalu di sini juga kita bisa menampilkan sekian data, misalkan 10, 25, 50, 100 sesuai dengan keinginan. Barangkali misalkan datanya banyak ya. Ini ada tampilan 1 to 4 of 4 data. Jadi kalau misalkan datanya banyak dan yang ditampilkan hanya 10, nanti di sini bisa klik sebelumnya dan selanjutnya seperti itu. Di sini juga bisa searching. Misalkan datanya banyak nih kan, ini kan kalau hanya 4 kelihatan kan namanya. Tapi kalau datanya banyak kita pasti butuh searching dong. Nah kita misalkan kayak gini, Ariel. Nah dia bisa di search juga untuk memudahkan user untuk mencari data yang diperlukan. Lalu kita ada tambah data. Nah, di sini kita masukin dulu fotonya. Ini formulir tambah datanya. Kita masukin fotonya. Misalkan yang ini. Pakai foto logo aja. Nah, udah masuk fotonya. Nanti fotonya ini bisa sesuaikan dengan foto diri usernya. Namanya, misalkan Malika. Adminnya admin 04. Passwordnya kita coba add unindra120. At unindra120. Alamatnya misalkan di Jaga Karsa, Jaga Karsa. Emailnya misalkan Malika, kita pakai data dummy dulu aja, @gmail.com. Simpan. Nah, ada notifikasi, berhasil, simpan. Tapi kalau misalkan dia kosong, misalkan kita mau simpan, ya itu tidak bisa. Simpan user gagal, karena apa yang mau disimpan itu datanya kosong. Nah, sudah kita lihat apakah di tabelnya muncul? Iya, muncul Malika admin di SU10. Nah, kita selesai di daftar user, kita masuk ke bagian menu data, submenu data pelatihan. Kita pinggirkan dulu foto. Nah, jadi di data pelatihan ini ada tabel data pelatihan yang masih kosong, ada rumus transformasi data, dan ada data pelatihan yang telah ditransformasi. Kenapa harus ditransformasi? Karena biar bisa diakses atau diproses di metode backpropagation-nya. Pertama-tama ada ininya, form upload data pelatihan, kita langsung aja pilih file, kita masuk di htdoc, cst data. Nah, data pelatihan. Open, masih kosong, kita upload dulu. Nah, berhasil mengupload data. Oke. Nah, ini data pelatihannya sudah muncul di sini. Data pelatihan dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, kalau mau riset, dia bisa. Dia riset kalau misalkan salah nih masukin datanya, kita riset aja. Nanti dia kosong. Nah, kita coba ulang lagi data pelatihan, lalu kita upload data. Berhasil. Nah, ini data tabel data pelatihan yang telah ditransformasinya masih kosong karena kita belum ditransformasi. Makanya kita klik tombol transformasi data pelatihan. Nah, selesai. Ini karena dia datanya lebih dari 10, kita bisa memilih seperti yang tadi saya jelaskan, maunya berapa ditampilkannya, tapi kayaknya kalau 50 kebanyakan, jadi kita 10 aja. Kita juga bisa melihat sebelah-sebelahnya datanya berapa. Baik. Jadi tadi kita sudah transformasi datanya, maka ini akan muncul tabel data pelatihan yang telah ditransformasi. Jadi dia bentuknya X1, X2, X3, X4, X5, dan data target. Data target itu data tahun 2024-nya, karena kita kan masih melatih nih, jadi yang dijadikan target itu adalah data tahun terakhirnya, tahun 2024. Yang dijadikan untuk melatihnya itu dari tahun 2019 sampai tahun 2023, seperti itu. Nanti ketika ada data pengujian, data targetnya itu adalah data tahun 2025, seperti itu. Nah, di sini juga ada rumus transformasi data, yaitu X aksen sama dengan 0,8 dalam kurung X min A, jadi, dibagi B min A tambah 0,1, di mana A adalah data minimum, B adalah data maksimum, X adalah data yang akan dinormalisasi, dan X aksen adalah data yang telah ditransformasi. Sehingga dihasilkan data normalisasi yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Seperti itu. Kita langsung masuk ke bagian submenu data pengujian. Sama, di sini juga kita upload dulu datanya, data pengujian. Open, upload data. Oke. Transformasi data pengujian. Oke. Nah, di sini tadi dari tahun 2019 kan kalau data pelatihan. Nah, di sini kita masuk dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24 dan target. Target ini di tahun 2025-nya. Rencananya targetnya kita berapa sih gitu. Nah, selanjutnya lalu ini ada rumus transformasi data sama X-aksen sama dengan 0,8 X min A dibagi B min A tambah 0,1 di mana A adalah data minimum, B adalah data maksimum, X adalah data yang akan dinormalisasi, dan X-aksen adalah data yang telah ditransformasi sehingga dihasilkan data hasil normalisasi yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, ini sama X1, X2, X3, X4, X5 dan target di tahun 2025-nya. Seperti itu. Ini banyak. Setelah itu kita masuk ke data bobot dan bias. Ini kita berurutan ya dari bawah atas ke bawah prosesnya. Kita masukkan dulu data bobotnya. Nah, ini kan datanya masih kosong nih. Kita upload dulu datanya. Refresh. Nah, muncul dengan parameter 0,01, 0,25, sekian. X1, X2, X3, X4, X5, B1, Z1, Z5, B2. Nah, ini adalah parameter bobot dan bias yang diperlukan untuk perhitungan backpropagation-nya. Gitu. Jadi ini parameter dan ini disesuaikan dengan si backpropagation-nya. Seperti itu. Kita masuk ke menu backpropagation, bagian proses pembelajaran. Nah, kita zoom out dulu sebentar, biar terlihat. Baik. Nah, di sini ada gambar bagian eh, proses backpropagation itu. Jadi ya, namanya di proses backpropagation itu ada input, hidden layer, sama output gitu. Jadi di sini ada inputnya ada X1, X2, X3, X4, X5, B1, ini hidden layernya, ini outputnya. Di sini juga ada tabel inisialisasi bobot dan bias, dan ada rumus fungsi aktivasi yang itu yaitu menggunakan sigmoid biner dan ini rumus identitas. Nah, di sini kita ada parameter pembelajaran jaringan yang masih kosong. Ini bobot unit tersembunyi, bobot unit keluaran. Kita isi dulu bobotnya. Terus ini bobot yang tadi yang kita upload sebelumnya, kita inisialisasi bobot. Nah, kita zoom out lagi biar lebih jelas. Inisialisasi bobotnya, gitu. Lalu kita mulai pembelajaran. Tunggu karena proses. Nah, kalau sudah ada notifikasinya, kita berarti sudah selesai. Di sini kita bisa melihat learning rate bobot input, learning rate bias input, learning rate bobot lapisan, learning rate bias lapisan, MSE-nya, dan epoch maksimumnya. Nah, ini ada berapa sih kita untuk mencapai eh, pembelajaran terbaik yaitu 0,001 itu kita harus ada berapa kali epoch. Nah, kita nyampe di epoch ke 3980 gitu. Sini. Seperti itu di epoch ke 3580. Nah, di sini kita ada apa namanya? Grafiknya, grafik mean square error MSE-nya seperti ini kurang lebih. Ini sesuai dengan tadi MSE yang ada di sini. Di sini ada grafik perbandingan target dan keluaran JST-nya juga, yaitu epoch ke 3580 dengan MSE sama dengan 0,001. Ada targetnya, ada hasil keluaran JST-nya. Ini grafiknya. Nah, kita masuk ke bobot dan bias akhir. Di
Di sini juga kita bisa melihat bobot yang pertama, bobot dari proses pembelajaran pertama di sini sampai di IPOC ke 3580. Jadi ini setelah melakukan proses, ini bobot awal dan ini bobot paling terakhir ya. Kita langsung masuk ke simulasi data pelatihan. Akurasi data-datanya masih nol. Ini targetnya sesuai dengan target yang sudah kita masukkan di bagian data. Nah, gitu. Kita masih kosong juga. Baru ada targetnya doang di tahun 2024 karena ini masih data pelatihan. Jadi targetnya itu di tahun terakhir yang eh, sudah dilakukan jumlah calon santri, pendaftaran calon santrinya. Di keluaran masih kosong, presentasinya juga masih kosong. Kita mulai prediksi. Oke, selesai gitu. Nah, di sini ada grafiknya, ada tambahan dari hasil keluaran JST-nya. Jadi ini perbedaan antara target dengan hasil keluaran JST. Di sini dengan akurasi rata-rata 73,23% di lokasi targetnya ini keluarannya. Jadi misalkan targetnya sebelumnya adalah 14 yang kita targetkan. Ini ternyata dari keluaran JST itu misalkan setelah dihitung itu sekitar 11, prediksinya 11, mohon maaf, keluaran JST ini prediksinya ya, prediksi yang dikeluarkan setelah melalui proses pembelajaran atau pelatihan. Nah, ini presentasi akurasinya gitu. Jadi kalau targetnya yang kita mau itu di 52, ternyata keluarannya 52 itu berarti ya 100%. Tapi kalau 26, keluarannya 21, presentasinya 80,77 dengan akurasi rata-rata dari semua datanya itu 73,23%. Kita masuk ke simulasi data pengujian. Nah, tadi kan simulasi data pelatihan targetnya adalah tahun 2024. Nah, kalau di sini targetnya di tahun 2025. Pertama kali kita ada grafik perbandingan target dan keluaran JST sama line biru adalah targetnya. Kita mulai prediksi saja. Seperti itu. Nah, ini adalah ada tambahan line hitam yaitu hasil keluaran JST. Di sini ada lokasi targetnya di tahun 2025, keluaran JST-nya sama presentasi awal, akurasinya. Jadi, di sini eh, ada presentasi akurasinya berarti misalkan dari targetnya di 2025 di Kabupaten Belitung itu ada 37. Nah, keluarannya 33 dari hasil proses prediksi dari data yang sudah kita masukkan dan proses data pelatihannya seperti itu. Bisa dilihat juga. Jadi kita lihat hasilnya di sini. Nah, sudah selesai semua. Kita coba riset data nih, kita mau mencoba untuk tahun yang akan datang atau dengan data yang lain misalkan gitu. Kita bisa hapus data pembelajaran dulu. Nah, kalau kita riset data pembelajaran, data user dan data lainnya aman, nggak akan hilang. Tapi kalau semisalkan kita lihat di daerah simulasi data pelatihannya atau bobot bias akhirnya atau simulasi data pengujian, itu datanya tidak lengkap. Karena tadi kita sudah riset data pembelajaran. Kalau kita riset data master, ada notifikasi konfirmasi riset data, riset, maka semua data kecuali data di user itu akan hilang. Kita bisa memasukkan data baru yang kita mau. Baik, kurang lebih ini demo aplikasi yang saya buat selama proses pembuatan tugas akhir ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Barangkali memang ada masukan atau saran, mungkin bisa ditulis di bagian komen YouTube atau kepada para penguji. Eh, Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.